Kami dari kelompok di sini kami akan membahas mengenai akuntansi kas. Berikut penjelasannya. Selamat menonton. Untuk mulai pembahasan materi ini, mungkin sebagian dari kita sudah familiar dengan laporan keuangan seperti neraca atau laporan laba rugi. Tapi masih banyak yang belum terlalu paham apa itu laporan arus kas. Padahal laporan ini sangat penting untuk mengetahui kondisi kas sebuah perusahaan secara nyata. Dalam dunia bisnis, kas adalah unsur yang sangat vital. Perusahaan boleh saja untung secara akuntansi, tapi jika arus kas terus-menerus negatif, itu bisa menjadi pertanda adanya masalah dalam perusahaan. Karena itu, laporan arus kas dibutuhkan untuk menunjukkan dari mana saja uang masuk perusahaan dan kemana saja uang itu digunakan selama satu periode tersebut. Untuk pembahasan materi yang kami berikan yaitu pertama, ada latar belakang arus kas, yang kedua tujuan laporan arus kas, yang ketiga pengertian kas dan setara kas, yang keempat pengelompokan arus kas, yang kelima arus kas dan kegiatan operasi, yang keenam arus kas kegiatan investasi, yang ketujuh arus kas dari kegiatan pembiayaan, dan yang terakhir yang kedelapan kesimpulan. Lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang arus kas. Laporan arus kas sudah terlebih dahulu diwajibkan di Amerika Serikat melalui FASB, Statement nomor 95 yang menggantikan laporan perubahan modal kerja. Di Indonesia, walaupun laporan laba rugi dan neraca masih jadi laporan utama, tapi sebenarnya PSAK nomor 2 sudah mengatur penyusunan laporan arus kas. Artinya, laporan arus kas sekarang menjadi bagian yang penting dan tidak bisa dipisahkan dari laporan keuangan perusahaan. Dengan adanya laporan ini, kita bisa melihat secara langsung bagaimana kas perusahaan benar-benar digunakan dari mana saja sumber penerimaannya. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tujuan laporan arus kas. Apa sih tujuan dari laporan arus kas? Tujuannya adalah memberikan informasi yang jelas dan relevan tentang semua penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu. Informasi ini sangat bermanfaat untuk pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditur, maupun manajemen perusahaan. Mereka bisa menilai dari satu, apakah perusahaan punya kemampuan untuk menghasilkan kas di masa depan. Kedua, mampu atau tidak membayar utang, dividen, dan kebutuhan pendanaan. Yang ketiga, bagaimana perbedaan antara laba bersih dan kas dengan kas sebenarnya. Yang keempat, apa pengaruh dari kegiatan investasi dan pembiayaan terhadap posisi keuangan perusahaan. Jadi laporan ini bukan hanya soal angka, tapi juga soal kepercayaan dan kelayakan keuangan. Selanjutnya, kas dan setara kas. Kas adalah uang tunai yang dimiliki perusahaan atau individu, baik dalam bentuk fisik seperti uang kertas dan koin maupun yang disimpan di bank dan dapat digunakan langsung untuk transaksi. Setara kas, investasi yang sangat likuid, mudah diuangkan, jatuh tempo kurang lebih dari 3 bulan, risiko perubahan nilai sangat kecil. Setara kas digunakan untuk komitmen jangka pendek, bukan investasi jangka panjang. Contohnya cash on hand, treasury bills, commercial paper, money market fund. Pengelompokan arus kas dibagi menjadi 3. Yang pertama arus kas operasi, yaitu kas dari kegiatan utama bisnis seperti penjualan dan pembayaran biaya operasional. Yang kedua arus kas investasi, yaitu kas dari pembelian atau penjualan aset tetap dan investasi. Yang ketiga arus kas pendanaan, yaitu kas dari aktivitas pendanaan seperti penerbitan saham atau pembayaran utang. Oke, selanjutnya yaitu arus kas dari kegiatan operasi. Nah, arus kas dari kegiatan operasi sendiri adalah kas yang dihasilkan dan digunakan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas utamanya, seperti produksi dan penjualan barang maupun jasa. Nah, arus kas ini menunjukkan apakah perusahaan tersebut mampu menghasilkan kas yang cukup dari kegiatan utamanya guna untuk membiayai
operasional tanpa perlu mencari pendanaan eksternal. Nah, semakin besar kas dari aktivitas operasi, maka semakin sehat pula keuangan perusahaan secara internal. Oke, poin selanjutnya ada pengeluaran operasi, yang dimana yang pertama itu ada pembelian bahan baku yang digunakan untuk kebutuhan produksi barang, dan yang kedua ada pembayaran utang usaha. Nah, ini kita harus melunasi kewajiban ke pemasok. Yang ketiga ada pembayaran gaji, pajak maupun bunga. Ini adalah sebuah kewajiban rutin terhadap karyawan, pemerintah, maupun si pemberi pinjaman. Yang keempat, ada pengembalian dana pelanggan ataupun sumbangan. Nah, ini digunakan untuk klaim konsumen dan kegiatan sosial perusahaan. Oke, selanjutnya adalah di poin penerimaan operasi. Yang pertama yaitu ada penjualan barang atau jasa, di mana hasil penjualan produk atau layanan. Terus juga ada penerimaan piutang, yaitu pelunasan dari pelanggan yang sebelumnya membeli secara kredit. Yang ketiga ada penerimaan bunga ataupun dividen, yaitu adalah hasil dari simpanan atau investasi jangka pendek suatu perusahaan. Nah, yang keempat ada klaim asuransi dan refund supplier, di mana pengembalian dana dari asuransi atau pemasok. Selanjutnya ada poin arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas dari kegiatan investasi ini mencerminkan penggunaan dan penerimaan kas yang berkaitan dengan pembelian maupun penjualan aset jangka panjang. Oke, nah kegiatan ini tuh untuk menunjukkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan dananya untuk pertumbuhan bisnis di masa depan atau di masa yang akan datang. Meskipun sering mengeluarkan banyak kas, tapi jika dilakukan untuk pengembangan usaha itu sendiri, ini dianggap sebagai langkah positif. Di sini ada poin pengeluaran investasi, yang dimana ada pembelian aktif tetap perusahaan, yaitu membeli aset seperti mesin, gedung, atau kendaraan. Nah, yang kedua ada pembelian saham atau investasi. Perusahaan akan menanamkan dana ke instrumen keuangan lainnya. Oke. Yang ketiga ada pembayaran utang perusahaan. Nah, di mana ini perusahaan wajib melunasi utang yang berkaitan dengan aktivitas investasinya. Oke, nah di poin sebelah sini ada penerimaan investasi. Yang pertama yaitu penjualan aktiva tetap, yaitu menjual aset yang tidak digunakan lagi. Yang kedua ada penjualan saham atau investasi, di mana perusahaan melepas kepemilikan atas investasi sebelumnya. Dan yang ketiga ada penerimaan pinjaman luar, yaitu dana masuk dari pinjaman untuk pembiayaan investasi. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya di sini ada arus kas dari kegiatan pembiayaan. Contoh penerimaannya salah satunya ada penerimaan dari penerbitan saham atau obligasi, kemudian ada pinjaman jangka panjang. Contoh pengeluarannya ada pembayaran dividen, pembayaran utang, ataupun pembayaran bunga kepada pemilik. Dari contoh pengeluaran di sini bisa saya jelaskan. Yang pertama, untuk pembayaran dividen itu merupakan laba yang dibagi kepada pemegang saham sebagai keuntungan. Pembayaran utang itu pengembalian pokok pinjaman kepada kreditur. Pembayaran bunga, biaya penggunaan utang yang dibayarkan kepada pemilik utang. Oke, di sini kita bisa ambil kesimpulan dari materi yang kita sudah bahas. Ya, kesimpulannya di sini untuk laporan arus kas penting untuk menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Kemudian membantu mengambil keputusan bagi investor, kreditur, dan juga pihak lainnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat